Hal ini perlu untuk dijelaskan, perlu untuk diterangkan, supaya apa? Supaya semangat umat Islam, semangat orang-orang beriman untuk menjadi muazzin itu tumbuh. Kepercayaannya juga menguat bahwa dia itu hamba yang diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang barangkali ada yang berpikiran, apalah hanya muazzin. Barangkali di mata manusia muazzin itu tidak begitu berharga. Tapi di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para muazzin ini orang yang mendapatkan kemuliaan, orang yang dianugerahi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu berulang-ulang untuk kita terus saling mengingatkan, karena kadang-kadang kita prihatin. Awal waktu sholat sudah berlalu, tapi kumandang azan tidak kunjung tiba. Kenapa? Karena muazzinnya nggak ada. Kalaupun ada muazzin, muazzinnya sudah tua, sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, suaranya pun tidak lagi garang, tidak lagi keras membahana, karena dimakan usia dan kesehatan yang terbatas. Dengan dijelaskan seperti ini, kita berharap orang-orang muda kita itu tumbuh kesadarannya, terpanggil hatinya untuk menjadi muazzin. Karena banyak musola-musola yang jauh dari masjid, terkadang sepi dari sholat 5 waktu. Kenapa? Karena tidak ada yang azan. Kalau masjid-masjid besar itu insya Allah sudah bagus, sudah terpelihara, karena ada muazzin yang memang ditentukan dan terjadwal dengan baik. Tapi di musola-musola yang jauh dari masjid, kemudian menjadi sepi dari sholat 5 waktu, dikarenakan tidak adanya muazzin. Padahal muazzin itu begitu mendapatkan posisi yang mulia, yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu ya'ti 'alan nasi zamanun." Sesungguhnya dia, hal yang menyangkut dengan azan itu, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, yatrakunal azana ala du'afaihim, di mana persoalan azan itu diserahkan kepada orang-orang yang sudah lemah dari kalangan mereka. Jadi Nabi bilang nanti akan sampai
suatu masa, akan datang suatu zaman di mana di zaman itu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu tidak lagi peduli dengan persoalan azan. Dan persoalan azan mereka serahkan ala du'afaihim, kepada orang-orang yang sudah lemah di antara mereka. Jadi yang azan itu nanti suatu masa kakek-kakek yang giginya udah ompong semua, makharijul hurufnya sudah gak jelas, suaranya sudah tidak kuat, plus tidak ada lagi kefasihan. Kepada orang-orang seperti itulah azan nanti diserahkan. Akan sampai zaman seperti itu, sampai akhirnya nanti yang tua-tua yang sudah lemah itu meninggal, maka yang muda tidak meneruskan posisi muazin itu, maka tak ada lagi kumandang azan. Padahal kata Nabi, watilka luhumu harramahallahu ala nari. Dagingnya para muazin itu diharamkan oleh Allah untuk disentuh oleh api neraka. Bahkan Nabi menjelaskan lagi, luhumun al-muazzinin, dagingnya itu diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka. Dagingnya siapa? Al-muazzinin, dagingnya para muazzin. Jadi diri muazzin itu dijamin oleh Rasulullah SAW tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi tidak main-main penghargaannya. Makanya kadang-kadang kita heran, kenapa kok banyak umat Islam sekarang itu tidak tertarik menjadi muazin. Kenapa yang muda-muda nggak tampil menjadi muazin? Kenapa yang menjadi muazin itu orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan? Padahal kehormatan yang diberikan kepada muazin itu sangat luar biasa. Nabi menjamin dagingnya muazin itu tidak tersentuh oleh neraka. Haram neraka menyentuh dagingnya para muazin. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kenapa tidak tertarik untuk menjadi muazin? Memang menjadi muazin itu berat, karena dia mu'taminun, orang yang dipercaya. Kenapa dia orang yang dipercaya? Karena muazin itu yang pertama, suaranya harus bagus dan lantang. Yang kedua, dia paham melafazkan huruf-huruf dari kalimat azan itu secara tepat dan benar, termasuk hukum-hukum tajwidnya. Yang ketiga, dia harus memiliki disiplin diri yang bagus. Itu 3 syarat mutlak yang harus ada pada muazin. Kalau muazin tidak disiplin,
Misalnya sholat isya jam 8, muazzinnya datang jam 10. Ini luar biasa. Jadi muazzin itu harus disiplin, mu'tamin. Dia dipercaya untuk bisa menjaga waktu di awal sholat, azan itu dikumandangkan. Karena kedisiplinannya yang berat itulah, maka di dalam Islam muazzin itu dimuliakan, dihormati. Yang memuliakan, yang menghormati itu bukan kita manusia, tapi yang memuliakan dan menghormatinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, yughfaru lil muazzini muntaha azanihi. Allah mengampuni para muazzin muntaha azanihi, begitu dia selesai dari mengumandangkan azannya. Ini juga keistimewaan. Kita minta ampun kepada Allah, belum tentu Allah langsung mengampuni. Tapi kalau kita mau diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, jadilah muazzin. Muazzin itu begitu dia selesai mengumandangkan azan, di saat itulah Allah langsung mengampuni dosa-dosanya.